dibuat oleh Rumah Sakit Kando ini sebenarnya untuk memudahkan masyarakat. Artinya masyarakat itu tidak perlu untuk yang sakit-sakit ringan sedang ya, tidak perlu lagi datang di rumah sakit, itu bisa berkonsultasi lewat telemedicine, Dok. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayande Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Sektin dalam acara Promkes Bercerita. Krisis kesehatan yang sedang kita alami ini atau yang dikenal dengan pandemi COVID-19 tidak saja menjadi tantangan bagi masyarakat luas, tapi juga terutama bagi institusi yang menyediakan layanan kesehatan, terutama rumah sakit. Nah, saat ini kita akan mendiskusikan mengenai pengelolaan sumber daya kesehatan di rumah sakit, dan kita sungguh beruntung karena kedatangan seorang narasumber yang tidak saja berkompeten tapi memegang peranan yang penting bahkan krusial dalam pengelolaan sumber daya kesehatan khususnya di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Untuk itu perkenankan kami menyambut dengan penuh hormat Direktur SDM Pendidikan dan Umum RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Kami sebut dengan penuh hormat Dr. Ivone Elizabeth Roti, Magister Kesehatan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Apa kabar hari Sehat ini, selalu, Dokter? Dok, ya? Sehat ya. Pastinya harus sehat dan tetap semangat. walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Walaupun pandemi Ya. tetap bersemangat. Ya. Sahabat Promkes, kita akan langsung saja mendiskusikan mengenai pengelolaan sumber daya kesehatan di RSUP Profesor Dr. RD Kando di era yang penuh dengan tantangan ini. Karena itu, Dok, izinkan kami memulai diskusi ini dengan satu pertanyaan, Dok. Iya. Bagaimana, Dok, dokter melihat perbedaan pengelolaan sumber daya kesehatan sebelum dan di selama pandemi ini, Iya. Dok? Ya, silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Sektin. Ini sangat luar biasa ya para pencipta siaran ini ya. Dokter Sektin ini adalah sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran ya. Iya, Dokter. Rumah Sakit Kando yang sangat luar biasa, begitu banyak inovasi yang telah diberikan. Dan Dokter Sektin ini adalah seorang dokter spesialis neurologi yang sudah juga konsultan ya, konsultannya Terima kasih, di Dok. bidang nyeri ya. Iya, Ya, Dokter. Dok, ya. Benar, Dok. Baik, saya akan coba menceritakan ya awal kejadian tahun 2020 di saat WHO ataupun bangsa Indonesia ya, dan WHO menetapkan bahwa COVID-19 ini suatu pandemi. Ya, tentunya ada berbagai upaya strategi yang dari manajemen laksanakan ya, jalankan, yang tentunya kami mengacu dari regulasi-regulasi yang diturunkan dari Kementerian Kesehatan dan tentu mengacu dari regulasi yang secara internasional. Kami melihat awalnya pada tahun 2020 awal pandemi itu, sebelum Rumah Sakit Kando ya boleh dikatakan mendapat pasien COVID-19, itu berbagai upaya telah kami laksanakan. Ada 3 hal, yaitu pertama terkait dengan pemetaan SDM, itu pastinya. Karena kita tahu bersama bahwa SDM ini, sumber daya manusia, ini yang jadi tulang punggung atau sering dikatakan sebagai garda depan, bahkan juga garda belakang terkait dengan pandemi COVID-19 ya, Dokter. Benar, ya. Dok, benar, Dok. Jadi kami melakukan pemetaan strategi terkait dengan SDM. Kemudian kedua, fasilitas. Iya, Dok. Karena fasilitas itu sangat penting, ya, termasuk juga obat-obatan, APD-nya Ya, APD-nya, Dok, ya. ya, dan lain sebagainya. Kemudian alur juga. Nah, ini yang harus di masyarakat juga lihat bahwa
sejak awal Rumah Sakit Kando telah melakukan berbagai strategi termasuk alur pelayanan. Iya. Jadi alur pelayanan secara otomatis ya kita harus ikuti sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19. Jadi kita tahu bersama bahwa Rumah Sakit Kando Dok ya sudah terakreditasi baik secara nasional dan internasional ya. Dan memang di JCI itu secara internasional dikatakan bahwa di IGD itu gawat darurat itu harus memilah mana pasien yang kriterianya isolasi dan non isolasi dan untung sekali Rumah Sakit Kando telah melakukan itu. Oleh karena itu di IGD kita sudah punya nama ruangan yang disebut ruang isolasi. Ruang isolasi Dok ya di IGD. Dan bertekanan negatif. Itu kita sudah punya. Tinggal beberapa alur-alur pelayanan yang kita rubah. Nah, terkait dengan pemetaan SDM memang jelas beda sekali dokter ya. Pada saat kita melakukan pemetaan SDM sebelum pandemi COVID-19 dan sesudah COVID-19 itu jelas berbeda sekali karena banyak faktor yang kita pikirkan ya. Pertama juga terkait dengan kemampuan ya. Kemampuan dari SDM itu sendiri. Baik dari kemampuan dari segi kompetensi itu yang harus pertama kita ini ya. Karena kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini merupakan suatu ilmu yang baru ya dokter. Ya, betul sekali dokter. Ya, dokter maupun saya juga ya semasa mengikuti pendidikan ini tidak tahu ya, tidak mengenal ya semua, belum pernah mengenal. Nah ini merupakan ilmu yang baru. Oleh karena itu strategi awal kita untuk SDM kita lakukan pelatihan. Jadi pelatihan. Nah pelatihan itu memang awalnya kita melakukan pelatihan secara internal dan juga secara eksternal. Jadi itu Rumah Sakit Kando melakukan pelatihan-pelatihan karena memang di masa pandemi COVID-19 pelatihannya dokter secara daring. Jadi kami melakukan seminar-seminar yang juga khusus untuk masyarakat maupun untuk sama-sama tenaga kesehatan yang ada di Indonesia secara daring. Dok, itu beberapa kali dilakukan dan tentunya bekerja sama dengan para ahli-ahli ya dokter yang terkait dengan itu ya. Itu dari segi kami memfasilitasi ilmunya. Nah, bagaimana tentu dengan pembagian tugas? Ya kita tahu bersama bahwa SDM ini benar-benar harus fit ya. Oleh karena itu pembagian tugasnya itu benar-benar harus secara perketat itu jadwalnya ya. Jadwalnya itu diperketat. Jadi kita membagi ya dokter untuk perawat ya yang bertugas di ruang isolasi dan non isolasi. Jadi sekali lagi kami jelaskan di sini bahwa perawat yang bertugas di ruang isolasi itu jelas berbeda dengan di ruang non isolasi dok. Itu beda. Itu jelas beda. Itu baru tenaga yang berbeda, belum ruangannya ya, fasilitasnya ruangannya juga kita berbeda karena kita di rumah sakit ini mempunyai titik-titik ya, area di mana ini yang disebut lokasi titik merah. Itu yang ruang isolasi. Yang memang tempatnya kalau di Rumah Sakit Kando ya, para pemirsa ya, Rumah Sakit Kando itu tempatnya terpisah. Jadi ruang rawat inap isolasi itu baik mulai dari IGD maupun dirawat nginap itu jelas berbeda dengan ruang rawat nginap yang ada di isolasi. Ruangannya berbeda. Ruangannya berbeda. Belum juga dengan pada saat saya cerita juga awalnya seperti itu ya. Kemudian pada saat memuncak ya tentunya kita harus memperhitungkan juga waktu jam ya. Jadi jamnya seorang tenaga kesehatan itu berada di suatu ruang isolasi. Jadi kami biasanya 3 shift ya. Jadi 3 shift itu. Tetapi memang untuk yang pasien-pasien yang berada atau teman-teman yang mengurus atau memberikan pelayanan di ruang isolasi itu memang 3 shift. Tetapi jumlahnya tidak seperti yang ada di ruang non isolasi. Jumlahnya lebih banyak dokter. Karena mereka itu harus berbagi. Mereka kan memakai pakaian APD lengkap. Jadi dibagi 2 shift. Jadi per 4 jam mereka masuk dibagi lagi dalam satu shift itu dibagi lagi 2 shift. Jadi per 4 jam itu mereka masuk di ruangan yang khusus melayani pasien ya seperti itu ya. Itu yang awalnya yang kami laksanakan dokter. Memang sangat baru ya seperti dokter katakan tadi, ini ilmu baru sebetulnya. Ilmu baru betul sekali. Tapi yang kami perhatikan memang jajaran direksi manajemen sangat profesional ya seperti dokter katakan tadi, mulai dari pelatihan SDM, fasilitasnya dilengkapi, baru kemudian alur pelayanannya disesuaikan, diadaptasi. Sangat-sangat profesional dan komprehensif kami melihatnya dok. Dok mungkin boleh cerita sedikit dok, awalnya kan APD ini semacam menjadi barang langka pada masa-masa pandemi dok ya.
Kira-kira dok, bagaimana waktu itu kiat-kiat dari direksi untuk menghadapi situasi yang masih serba terbatas, terutama dalam hal APD ini dok? Silakan dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang regulasi pada saat awal pandemi semuanya kami buat regulasi ya, termasuk regulasi penggunaan APD. Nah ini tentunya regulasi yang kami buat itu kami mengacu kepada regulasi yang ada di Kementerian Kesehatan ataupun yang di WHO ya. Dan memang terjadi beberapa boleh dikatakan tantangan ya bagi kami manajemen, oleh karena ketakutan dari nakes itu, bahkan nakes itu yang berada di ruang non isolasi itu menuntut harus memakai APD yang lengkap. Nah seperti itu. Dok, ya? Nah waktu itu dan itulah bagaimana kiat-kiat manajemen itu untuk memberikan sosialisasi. Jadi sosialisasi baik secara onsite ya di ruangan masing-masing, atau kita kumpul dalam bentuk daring ya seperti itu. Nah kita lakukan sosialisasi, dan tentunya sosialisasi itu kita libatkan dengan teman-teman dari PPI ya, teman-teman dari PPI, kemudian dari komite juga PPI untuk mensosialisasikan, karena memang kalau kita istilahnya jor-joran itu menggunakan APD itu kita bisa bahaya, karena waktu itu kesulitan sekali kita mendapatkan APD. Kita punya uang ya, jadi rumah sakit itu punya uang untuk membeli, tetapi yang mau dibeli itu waktu itu ya tidak ada. Kosong. Nah itu tetapi kita bersyukur, puji Tuhan, syukur ya, karena memang baik dari masyarakat atau institusi pemerintah, swasta maupun negeri itu banyak memberikan bantuan ke kita. Benar, dok. Ya, banyak memberikan bantuan ke kita terkait dengan APD, dan itu yang patut kita syukuri. Sangat-sangat membantu waktu sangat itu membantu, situasinya, sangat dok, membantu. Ya. Berarti ada semacam sosialisasi, baru kemudian edukasi kepada para nakes, dok ya? Benar. Awalnya mereka karena ketakutan itu tidak menerima bahwa walaupun hanya di ruangan yang non isolasi maunya memakai APD lengkap seperti itu ya, ada standar-standarnya, bahkan memakai N95, tapi sesuai dengan regulasi itu ada standarnya, kapan kita menggunakan N95, di tempat mana kita menggunakan APD lengkap seperti itu ya. Jadi ada kriteria-kriteria. Sangat kompleks dari situasi waktu itu. Nah dok, mengenai nakes ini dok, setahu saya waktu itu juga ada situasi di mana ada banyak nakes rumah sakit kita yang sempat terpapar. Nah, bagaimana waktu itu dok menghadapi situasi nakes-nakes yang terinfeksi ini dok? Iya, terima kasih ya dok. Sejujurnya sebenarnya berbagai upaya telah manajemen lakukan sehingga ya nakes itu tidak terpapar artinya, tetapi itulah situasi sekarang, karena yang terpapar itu ternyata bukan hanya tenaga kesehatan yang melayani pasien isolasi, tetapi juga yang melayani pasien yang bukan isolasi. Yang paling menariknya adalah tenaga-tenaga administrasi juga. Nah itu waktu awalnya justru dok ya, saya terus terang itu yang paling banyak itu adalah tenaga-tenaga administrasi, kemudian tenaga-tenaga nakes yang tidak bekerja di ruang isolasi. Kemudian kami berpikir, loh kenapa begitu? Karena ternyata teman-teman yang ada di ruang isolasi mereka memakai APD lengkap. Nah kemudian yang tenaga yang di non isolasi yang mungkin APD-nya mungkin artinya melalaikan ya, mungkin maskernya yang mungkin seperti itu, dan juga setelah kami pikir-pikir ternyata bisa aja mereka dapatnya bukan di rumah sakit Kando, tetapi mungkin di luar seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh melakukan judge ya. Tapi seperti itulah situasi yang kami alami ya. Dan kami melihat bahwa lonjakan pertama dibandingkan dengan lonjakan kedua pandemi COVID-19 ini, keduanya itu lebih banyak nakes. Nakes yang lebih banyak. Yang pertama memang administrasi ya. Tapi yang kedua itu lebih banyak termasuk para peserta didik. Karena memang peserta didik yang koas itu kan sudah masuk. Nah, mereka juga terpapar dan banyak juga yang perawat. Nah, itulah ada strategi-strategi dari manajemen ya, Dok. Gimana dengan adanya lonjakan pasien begitu banyak, pasiennya banyak kita ya. Kemudian nakes kita banyak terpapar. Nah, ada langkah strategi. Karena gini, Dok, pada saat pandemi COVID-19
laju Iya, ke atas, iya. justru yang pasien yang non COVID itu turun ke bawah. Nah, Iya. inilah kita mensiasati. Jadi teman-teman nakes yang ada di ruangan yang non isolasi itu kita mutasikan. Kita mutasikan ke ke ruangan isolasi. Kemudian ada ruangan-ruangan yang kita measure, Dok. Iya. Jadi kita Oke, jadikan itu satu ya, karena memang situasi juga pasien yang non isolasi itu berkurang, di mana pasien sebaliknya pasien yang isolasi meningkat, non isolasi yang berkurang. Itulah strategi dari manajemen. Kemudian juga kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memang menyediakan suatu tempat ya bagi nakes kami yang misalnya ada yang terpapar, Dok, ya. kemudian tidak perlu masuk rumah sakit Iya. ya, isolasi mandiri, itu ada tempat di Bapelkes. Kemudian pada awal-awalnya, Dok, saya lupa ya, lupa cerita tadi, itu nakes awalnya waktu mereka pulang ke rumah, ini ceritanya mereka rumah kos ya atau pulang kampung, itu mereka tidak diterima di tempat kosnya ataupun tidak terima di kampungnya. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi ya, menyiapkan tempat. Jadi mereka tidak pulang lagi di tempat kos ya, ataupun tidak pulang kampung, mereka ada tempat khusus ya yang Dok, disiapkan. Itu yang strategi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya yang sama-sama kita berupaya untuk membantu para nakes kita dan tentunya juga berupaya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian nakes dan juga tentunya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Luar biasa sekali, Dok. Saya juga melihat, Dok, banyak sekali di samping Dokter sebutkan tadi strategi khusus, tapi juga ada banyak inovasi, Dok, yang saya lihat dari jajaran direksi dalam menghadapi situasi waktu itu, Dok. Salah satu inovasi yang menurut saya juga sangat-sangat membantu masyarakat itu yang layanan drive-thru itu, Dok, antigen test. Mungkin Dok boleh cerita, Dok, mengenai latar belakang sampai akhirnya ada inovasi ini, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih, Dok. Memang dalam keadaan pandemi COVID-19 kita mengambil dari, memang ada segi negatifnya, tetapi segi positifnya juga kita bisa ngambil. Karena dengan ada ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat ya oleh semua rumah sakit ya, termasuk rumah sakit Kando ya. Salah satunya ini inovasi drive-thru ya. Jadi memang kalau mau dihitung ya, saya kalau tugas keluar daerah itu ternyata beberapa rumah sakit besar ya, saya lihat ternyata rumah sakit Kano yang punya drive-thru ya. Kami ke sana juga mau cari, tidak ada ya. Nah, ini mengapa kami buat ini? Karena pertama ini memudahkan justru masyarakat ya. Karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari pusat atau daerah, bahwa setiap pelaku ya, jadi pelaku perjalanan itu harus swab antigen. Nah, ini untuk memudahkan masyarakat ya. Dan juga kalaupun mereka pergi misalnya di laboratorium, itu waktunya prosesnya lebih lama dibandingkan di drive-thru. Drive-thru itu, Dok, 15 menit sudah selesai sampai hasilnya. Nah, dan tentunya biaya yang dikeluarkan kami mengacu sesuai dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Dan itu inovasi pertama, Dok. Tapi juga ada inovasi kami yang disebut dengan telmed atau telemedicine. Nah, telemedicine itu dibuat oleh Rumah Sakit Kando. Ini sebenarnya untuk memudahkan masyarakat. Artinya masyarakat itu tidak perlu, untuk yang sakit-sakit ringan sedang ya, tidak perlu lagi datang di rumah sakit, itu bisa berkonsultasi lewat telemedicine, Dok. Nah, di situ gampang ya, bisa langsung lewat smartphone ya, itu bisa langsung berkomunikasi dengan dokter, keluhannya itu. Jadi itu ceritanya bukan chat ya, Dokter, tetapi video call. Jadi video call, jadi saling berhadapan. Bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin bisa dokter lihat, misalnya kalau bilang sakit tenggorokan itu kan bisa dilihat, gatal-gatal ya. Tetapi memang ada juga saat-saat tertentu, misalnya pada waktu kita melakukan pemeriksaan palpasi ya, pegang ya itu ya, kita tidak bisa karena kan hanya melalui video. Kemudian di situ juga dokter bisa memberikan resep, Dok. Jadi ada resep. Nah, untuk resep itu sebenarnya pengambilannya itu juga rumah sakit sebenarnya menyiapkan semacam kurir. Kalau mereka tidak berani datang, semacam kurir. Begitu juga kalau ada misalnya
pingin di telemedicine, pingin periksa lab. Nah, itu kami bisa memfasilitasi dengan tenaga laboratorium itu ke sana, ke rumah mereka, seperti itu. Dan perlu para masyarakat tahu ya, sekarang telemedicine itu lagi gratis loh. Iya. Ya, lagi gratis. Itu tidak dikena biaya. Yang ke depan mungkin akan kita berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan sehingga nantinya itu bisa masuk dalam BPJS. Sehingga pasien-pasien yang mempunyai kartu BPJS itu memang secara full bisa menggunakan. Iya. Itu inovasi yang kedua, Dok. Ada inovasi tuh yang ketiga ya. Yang ketiga yang disebut dengan Kandowan. Nah, ini terkait dengan SDM. Kita tahu bersama bahwa kita dalam keadaan pandemi COVID, SDM kesehatan itu benar-benar dibutuhkan tenaganya. Dalam keadaan kelelahan, kita tidak mengabaikan pasien safety, tidak mengabaikan mutu dan keselamatan pasien ya tentunya. Tetap kita harus, nah bagaimana? Saya pikir bagaimana manajemen ini akan memantau gimana sih nakes ini benar-benar bisa menjalankan layanannya sesuai dengan regulasi, karena Dok kita kan sudah terakreditasi ya, apalagi internasional. Artinya Dok, bahwa standar-standar yang memang sudah kita gapai yang lalu itu ya kita tidak boleh turun, kita harus pertahankan, bahkan kita harus lebih ditingkatkan lagi dokter ya. Nah akhirnya berinovasi lah. Pertama terkait dengan absen, artinya bahwa bukan berarti dalam keadaan pandemi terus dokter-dokter atau nakes kita datanya seenaknya, tidak. Kami dipantau absennya yang disebut dengan Kandowan. Nah dulunya absennya itu pakai finger, tetapi karena pandemi COVID-19 tidak ada sentuh lagi, touch tidak, jadi Kandowannya itu Dok lewat smartphone masing-masing, jadi hanya mukanya aja gini sudah kelihatan. Nah terabsen Dok ya, terabsen berada di lingkungan rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua Dok yang disebut Temandiri. Jadi dalam Temandiri itu Dok kita bisa di aplikasi Temandiri itu yang ada juga di smartphone, kita bisa mengevaluasi mulai dari data dari SDM itu. Jadi bukan hanya SDM tenaga kesehatan ya, seluruh SDM yang ada rumah sakit termasuk administrasi. Pendatanya ada di situ Dok. Bahkan sampai catatannya, jadi disebut buku catatan pribadi. Jadi kegiatan tiap hari apa yang dilakukan itu dicatat dan itu dimonitor oleh mulai dari pimpinan unit yang paling bawah kemudian sampai pada top manager. Itu mulai dari buku catatan pribadi. Kemudian ada evaluasi kinerja juga ya. Ya, evaluasi kinerja yang disebut dengan ongoing professional practice. Jadi kita melakukan evaluasi praktek profesional secara berkelanjutan kepada semua tenaga kesehatan ya. Kalau nanti administrasi memang adalah bentuknya IKI dan tenaga kesehatan juga adalah bentuk IKI. Dinilai semua Dok itu dan itu termonitor di sini. Itu siapa yang menilai itu? Yang menilai itu adalah masing-masing kepala unit menilai, kemudian dilihat oh ini sudah oke tiap bulan itu Dok. Kemudian yang menarik lagi kami mengatakan di manajemen loh kita hanya menuntut hak dari SDM, tapi kita juga harus seimbangkan dengan kewajibannya. Nah setiap tindakan yang diberikan itu harus diberikan reward. Nah kalau untuk rumah sakit Kando yang sudah bertaraf yang disebut BLU ya dokter ya, Badan Layanan Umum, pemberian reward kita dalam bentuk yang disebut remunerasi. Nah remunerasi kita itu juga ada di aplikasi yang disebut Temandiri Dok. Jadi misalnya dokter juga bisa melihat ya sekarang kalau buka di Kandowan ya teman bisa kalian remunerasinya berapa ya. Kemudian kami melakukan feedback ya dokter, di sini ada notifikasi feedback apabila dokter misalnya atau di sistem misalnya melihat IKI-nya untuk pemberian ini, IKI-nya indeks kinerja individu ya dokter, melihat untuk pemberian rewardnya ternyata dokter misalnya menulisnya ternyata 1, tetapi setelah kami lihat kinerja oh tidak, dia ada kelebihan, bisa ditambah dan itu kami reward. Bukan reward, kami feedback kembali. Nah itu dari segi pemberian remunerasi untuk kesejahteraan. Jadi kami juga memperhitungkan kesejahteraan dari SDM. Kesejahteraan bukan hanya di finansial saja dokter, tetapi di kenaikan pangkat, masa depannya. Nah itu semua ada di Temandiri dokter. Jadi kalau sudah waktunya naik pangkat itu sudah ada notifikasi Dok. Sudah waktunya naik pangkat, sudah waktunya naik berkala, masih ada 1 tahun 6 bulan ada notifikasi Dok. Ya seperti itu. Bahkan untuk menilai keamanan dokter itu ya, dan keamanan juga rumah sakit,
STR-nya dokter ya. Jadi surat tanda registrasi dan surat izin praktek itu dok termonitor juga. Jadi kami ada notifikasi ke yang bersangkutan, ini sudah waktunya untuk ngurus. Itu seperti itu. Itu aplikasi-aplikasi yang inovasi yang dibuat Rumah Sakit Kando dalam rangka pandemi COVID-19 ini untuk memudahkan SDM kita, baik SDM tenaga kesehatan maupun SDM administrasi, sehingga nantinya mereka bekerja nyaman, dan ada timbal balik manajemen untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Jadi itu. memang sudah sangat terintegrasi, kemudian terdigitalisasi juga dok ya. Dokter. Karena kita harus mengikuti zaman sekarang kan revolusi digital 4.0 ya. Jadi kita harus mengikuti zaman itu ya. Luar biasa ini. Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir dok. Di samping pelayanan pada pasien COVID, kemudian pasien non COVID, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. RD Kando juga melakukan pelayanan vaksinasi kan dok. Nah, dok, bagaimana tata kelola sumber daya dok dengan adanya pelayanan vaksinasi untuk masyarakat luas ini dok di lingkungan rumah sakit kita dok ya. Baik, terima kasih dokter ya. Saya menceritakan dulu awalnya vaksinasi itu. Jadi pada awalnya memang vaksinasi itu awal-awalnya ya dokter itu hanya ditujukan pertama untuk nakes ya, untuk seluruh tenaga kesehatan, dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Kando itu harus melakukan vaksinasi. Tetapi memang ada masih sekian persen yang mungkin kurang lebih 5-10% ya dok yang sampai sekarang belum karena beberapa faktor karena dulunya itu memang masih ada sekitar 20-30% karena hamil waktu itu kan bilang tidak bisa hamil, terus ada penyakit-penyakit tertentu, tekanan darah yang katanya di bawah 140 ya. Sekarang kan 180 aja ke bawah sudah bisa. Ya. Nah itu ya seperti itu, tetapi akhirnya tenaga kesehatan kami ini sudah kurang lebih 5-10% yang belum, karena memang pada saat mau suntik sakit seperti itu, ada keluhan-keluhan seperti itu. Nah kemudian Rumah Sakit Kando ini bukan hanya memberikan vaksin kepada tenaga kesehatan atau SDM yang ada di Rumah Sakit Kando, tetapi seluruh masyarakat. Awal pertama dok, kami melakukan vaksinasi massal. Itu yang pertama kali dibuat, dan kami mendapat apresiasi juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi Pak PLT, Pak Dirjen P2P langsung datang, juga Pak Menteri Kesehatan juga datang, dan Ibu Ketua Ibu Feli ya dari DPR Pusat itu langsung datang meninjau kami melakukan vaksinasi massal kepada lansia dok. Itu kurang lebih itu 1000-an. Waktu itu di Aula Unsrat ya. Kemudian masalah yang kedua juga bagi seluruh pendidik, dosen kemudian seluruh peserta didik mahasiswa, itu yang sudah kami lakukan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Polri dan lain-lain. Nah di Rumah Sakit Kando, di samping kami melakukan kerjasama bantuan-bantuan tenaga juga di luar, Rumah Sakit Kando secara reguler tetap ada dok. Jadi awalnya di depan rehabilitasi kemudian kami pindah di Cardiac Center di CVBC belakang situ. Nah sampai sekarang para pemirsa Rumah Sakit Kando masih tetap melaksanakan vaksin tersebut. Sahabat Promkes, luar biasa ya kalau kita memperhatikan penjelasan dari Direktur SDM Pendidikan dan Umum, dan bagaimana sumbangsi rumah sakit ini untuk masyarakat yang ada di daerah ini. Kita menjamin supaya pelayanan tetap berkualitas walaupun di era pandemi. Nah untuk itu kita akan menutup perbincangan ini dengan closing statement atau pesan-pesan dari Dr. Ivone Elizabeth Wati, Magister Kesehatan. Kami persilakan dok. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk para masyarakat pemirsa yang mungkin menyaksikan pembicaraan kita, ada 3 hal yang perlu saya jelaskan di sini. Pertama, bahwa COVID-19 itu ada, bukan tidak ada. Bahwa COVID-19 itu ada. Yang kedua, bahwa setiap rumah sakit yang ada di mana saja, termasuk di Indonesia maupun di luar negeri, seluruh proses pelayanan terkait dengan pasien COVID-19 itu sudah sesuai dengan standar regulasi. Tidak ada satu rumah sakit pun yang meng-COVID-kan pasien. Sekali lagi, tidak ada satu rumah sakit pun yang meng-COVID-kan pasien. Karena semua proses pelayanan, alur pelayanan itu
sudah sesuai dengan regulasi. Sudah ada pemilahan tempat di mana pasien ruang isolasi untuk pasien COVID, di mana untuk pasien non-COVID yang ruang non-isolasi. Tenaga kesehatan pun yang bertugas di ruang isolasi dan non-isolasi itu berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, tolong para masyarakat ya, stigma yang ada di rumah sakit, bukan hanya rumah sakit Kando, di seluruh rumah sakit itu, tolong positive thinking lah untuk para petugas kesehatan. Kasihan ya, mereka sudah benar-benar bekerja semaksimal mungkin, terus ada stigma-stigma yang tidak baik ke mereka, itu mereka disebut sebagai pejuang kesehatan. Banyak juga teman-teman kita yang sudah meninggal, bahkan bukan cuma mereka, keluarga mereka juga sudah meninggal. Oleh karena itu para masyarakat, tolong sekali lagi stigma tentang mengcovidkan pasien itu kepada semua rumah sakit itu tolong dihilangkan. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita walaupun dalam keadaan ya, kalau Sulawesi Utara sudah level 2 ya, jadi tetap kita jangan lengah ya. Tetap protokol kesehatan itu tetap harus ada, memakai masker, tetap menjaga jarak ya, tetap harus selalu mencuci tangan, memakai hand scrub, atau kalau tangan merasa kotor mencuci tangan ya, tentunya mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Kemudian berperilakulah hidup bersih dan sehat. Jangan lupa setiap minggu itu sebenarnya minimal 3 kali kita harus olahraga, makan minum yang sehat ya. Jadi ada sayurnya, ada buahnya supaya kita sehat. Yang untuk meningkatkan imun paling utama adalah kita harus berpikiran positif ya. Kita harus berpikiran positif. Kita selalu harus bersyukur, mensyukuri dengan apa semua yang ada pada kita ya. Kemudian jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak dokter, sangat-sangat komprehensif ya. Terima kasih banyak dok atas nama instalasi promosi kesehatan dan pemasaran. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Direktur SDM Pendidikan dan Umum yang telah berkenan menjadi narasumber, yang telah berkenan membagi informasi yang tentu saja bermanfaat bagi masyarakat terutama di daerah kita Sulawesi Utara ini. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Terima sehat kasih selalu dokter. dok. Ya. Sukses. Terima kasih banyak juga ya dokter. Tetap Sama-sama, sehat dan semangat ya dokter. Dan salam sehat. Salam sehat. Ya, terima kasih. Sahabat Promkes, demikian perbincangan kita saat ini dan kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Sehat selalu. Sehat Indonesia. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor